Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi data mining and analytical business, yaitu clustering menggunakan algoritma fuzzy tuning. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, antara lain saya, Ayu Adelina Siono, Ulfiati Nur Indianiati, Walid, Muhammad Syamsiduha, dan Tommy Anugrah. Clustering. Clustering merupakan suatu metode data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data-data dalam suatu cluster atau kelas. Pada metode clustering, data-data yang akan dikluster belum memiliki kelas atau target atau label. Setiap data dalam metode ini akan memiliki tepat satu kelas. Mari kita lihat contoh. Kita memiliki contoh dataset hewan di suatu kebun binatang, yaitu kebun binatang X. Kita belum memiliki kelas yang akan dibubuhkan kepada hewan-hewan tersebut, tapi kita tahu bahwa kita akan mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan jenis makanan mereka. Dalam clustering, setiap data memiliki tingkat persamaan yang tinggi dalam cluster yang sama, tapi memiliki tingkat perbedaan yang tinggi dengan cluster yang lain. Mari kita buktikan. Kita lihat kepada sapi, dia adalah pemakan rumput, maka ia termasuk kelas herbivora dan hanya masuk dalam kelas herbivora. Kemudian kita lihat kepada burung hantu, dia merupakan pemakan daging, maka dia adalah kelas karnivora dan hanya merupakan bagian dari kelas karnivora. Kesimpulan yang dapat kita hasilkan dari penjelasan ini adalah bahwa dengan menggunakan metode clustering, kita dapat mengelompokkan data, dan setiap data yang kita kelompokkan akan mendapatkan hanya satu label, kelas, atau target. Lalu, bagaimana dengan fuzzy tuning? Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Mr. Lotfi-Zadeh pada tahun 1965. Berbeda dengan metode clustering biasa, dengan menggunakan fuzzy tuning, tiap data bisa saja memiliki lebih dari satu kelas atau target atau label. Bagaimana bisa? Nilai derajat keanggotaan dalam fuzzy tuning ditentukan berdasarkan nilai derajat keanggotaan. Masih bingung? Mari kita lihat contoh. Kategori umur manusia. Umur 10 sampai 20 tahun termasuk kategori muda, dan 30 sampai 40 tahun termasuk kategori tua. Lalu, bagaimana jika saya berumur 21 tahun, termasuk kategori manakah saya? Dalam kasus ini, saya bisa jadi kategori muda, bisa jadi pula kategori tua. Mengapa begitu? Karena saya berada di antara dua kategori tersebut. Bisa jadi saya termasuk 90% muda dan 10% tua. Inilah yang disebut dengan nilai derajat keanggotaan. Sekarang mari kita implementasikan algoritma fuzzy tuning menggunakan hitungan manual. Langkah pertama adalah input data. Kemudian kita inisialisasikan variabel-variabel yang diperlukan. Kedua, kita inisialisasikan matriks pseudo partition atau biasa disebut dengan matriks nilai random U. Nilai random U nantinya harus sama dengan 1. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan dilakukan selama nilai derajat keanggotaan belum memenuhi. Jika sudah memenuhi, maka nilai derajat keanggotaan dinyatakan konvergen dan cluster yang dihasilkan sudah valid. Yang keempat, menghitung nilai centroid, menghitung titik pusat cluster. Dan yang terakhir, langkah kelima merupakan
penghitungan perubahan matriks. Mari kita lakukan uji coba menggunakan dataset Go. Langkah pertama yang kita lakukan adalah input dataset Go. Dataset Go terdiri dari 14 data dengan 4 atribut, yaitu outlook, temperatur, humidity, dan wine. Outlook dalam kasus ini 2 berarti sunny, 3 berarti overcast, dan 4 berarti rain. Untuk wine, 1 berarti false artinya tidak berangin, 2 berarti true atau berangin. Inisialisasi variabel-variabel, kita tentukan jumlah cluster. Cluster sama dengan 2, yaitu artinya 1 kita tidak main go dan 2 kita main go. Pangkat untuk matriks partisi W sama dengan 2, maksimum iterasi max iter, error terkecil yang diharapkan, fungsi objektif awal dan iterasi awal. Langkah selanjutnya adalah inisialisasi matriks pseudo partition atau nilai random U. Kami akan memberikan tutorial untuk penghitungan dataset Go menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
faktoid pangkat W pangkat 2, W sama dengan 2 per W kurangi 1. Kemudian akan menuju petik kolom. Setelah itu yaitu menghitung nilai fungsi objektif. Nilai fungsi objektif didapat dari nilai dari matriks persegi position dikali dengan hitung perubahan matriks atau Excel seperti ini. Jumlah seluruh tabel, kemudian bagi dengan nilai fungsi objektif. Di sini kita buat 1000 dikurangi dengan jumlah dari nilai fungsi objektif tadi, kemudian didapat min 1193,905495. Karena perubahan nilai fungsi objektif sudah dibawa ambang batas yang didapat, maka proses dihentikan dan kasir yang didapat dinyatakan sudah konvergen. Tadi nilai ambang batas yaitu 0,1 di atas dari min 1,93. Sudah. Ini adalah hasil nilai keanggotaan semua dalam matriks. Ini klaster yang diikuti. Kenapa masuk ke klaster 1? Karena nilai yang terbesar yaitu 0,54 masuk pada klaster 1. Untuk klaster kedua yaitu nilainya yang terbesar yaitu 0,58 masuk pada klaster kedua. Langkah selanjutnya yaitu ini untuk hasil akhirnya. Kelas berdasarkan data asli. Ini perhitungan melalui program RapidMiner, dan ini perhitungan manual dari kami. Ini adalah yang berwarna kuning adalah perbedaan antara kelas yang dihitung program dengan kelas yang dihitung manual. Selanjutnya yaitu perhitungan pinjaman dengan menggunakan RapidMiner, yaitu ini kita menggunakan data latih dan data uji, kemudian menggunakan algoritma positioning dengan KNN. Ini untuk menghitung performansi. Ini adalah klaster yang didapat 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ini adalah kelas berdasarkan perhitungan manual, dan ini kelas berdasarkan RapidMiner. 0 kita umpamakan sebagai 1 kita umpamakan sebagai 2. Jadi untuk hitungan manual kita menggunakan 1, perhitungan manual 1. Perhitungan dengan RapidMiner juga masuk kelas 1. Perhitungan manual kelas 1.
Jadi antara perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan rapid manner yaitu sama. Performansi menggunakan fungsi Cmin yaitu 71,43. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan data set go menggunakan fungsi Cmin yaitu sesuai atau cocok. Terima kasih.